Oke, jadi sambil kita survei, di sini saya mau menjelaskan mengenai zinc anoda protection ya, atau ZAP. Kita biasa di lapangan itu sebutnya anti karat. Nah, ini barangnya ya. Jadi anti karat ini berfungsi untuk mengurangi laju korosi dari plat kapal atau lambung kapal. Fungsinya yaitu itu, untuk mengurangi laju korosi. Dia tidak 100% menghilangkan korosi, karena kenyataannya setiap tahun ketebalan plat kapal itu selalu berkurang, tapi lambat sekali. Itu dengan adanya ini anti karat ini. Jadi zinc anode ini seperti kalau saya asumsikan buah-buahan ya, misalnya plat lambung ini adalah mangga muda yang asam, maka zinc anode ini adalah kiwi. Nah, tentunya korosi itu akan lebih memilih yang lebih enak dulu ya, dia akan menghabiskan yang enak dulu. Makanya zinc anode ini setiap berapa periode itu pasti habis. Dan kalau ada misalnya sampai 5 tahun dia tidak habis, maka perlu dipertanyakan kualitas dari zinc anode ini. Itu berarti zinc anodenya jelek. Nah, 2 tahun itu dia harus habis itu. Oke, berikut adalah contoh perhitungan zinc anode ya. Jadi kebutuhan zinc anode berapa kilogram totalnya, dan juga berapa pieces jumlahnya untuk satu kapal, sekaligus pemasangannya ini dengan jarak berapa meter. Nah, seperti itu, karena pemasangannya ini harus merata seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, itu bagian depan itu merata. Jadi jarak, jumlah, dan juga berat itu nanti kita akan dapatkan di contoh perhitungan ini. Di sini akan saya tunjukkan contoh ya. Contoh perhitungannya. Jadi ini ada formula anoda weight dalam pound ya, LBS. Itu formulanya adalah weighted surface area kali current density kali immersion kali energy content kali 1000. Ini formulanya. Nah, saya akan ambil contoh di sini. Di sini ada penjelasannya ya. Weighted surface area itu actual or estimate weighted surface of metal atau hal lambung kapal. Dan ini weighted surface area ini bisa didapatkan di laporan stabilitas di hidrostatik ya. Itu ada WSA pada draft tertentu. Dan sebaiknya kalau untuk kapal-kapal gede itu, bukan sebaiknya ya, memang harusnya itu dihitung sampai draft kapal kosong. Jadi tidak perlu sampai maksimum draft, karena pemasangan zinc anode itu ada di bawah draft kapal kosong. Dia tidak ada di atas draft light draft ya. Itu. Jadi draftnya ini adalah perhitungan weighted surface area-nya itu pada draft kapal kosong. Kemudian current density itu untuk steel hull atau structure gitu. Kita dikasih batasan 1,5 sampai 5. Nanti kita ambil maksimal saja contohnya. Kemudian immersion hours itu number of hour in water per replacement interval. Jadi kalau kita mau direncanakan penggantian zinc anode ini 1 tahun ya, berarti dikalikan ini 8766. Itu nilai immersionnya. Kalau misalnya 2 tahun ya ini dikalikan 2, kalau 3 tahun ya kalikan 3, dan seterusnya. Nanti kita ambil contoh di sini per 2,5 tahun atau 1 kali pengedokan. Kemudian energy content itu kita dikasih angka 368 sama 1108 ya. Itu untuk zinc anode. Tentu yang di kapal kita pakai zinc anode ya, jarang sekali menggunakan aluminium anode. Maka angka untuk energy content ini adalah ini 368. Jadi ini adalah contohnya. Jadi di sini sudah ada formula sederhana yang saya buat di Excel. Nanti kawan-kawan kalau mau ini tinggalkan alamat email di kolom komentar saja, bahwa AW, saya singkat AW ya, anode weight, itu formulanya seperti ini, dan kita masukkan satu-satu ya. Misalnya weighted surface area. Nah, ini kita dapatnya di contoh perhitungan. Jadi LWL, beam, dan draft. Rumusnya itu LWL 0,5 ini. Nah, ini kita ambil yang for light displacement ya. Jadi 0,5 kali LWL kali beam ditambah draft. Nah, ini ketemunya 440. Itu dalam satuan meter square atau square meter. Kita harus jadikan ke square feet ya. Di sini
kita jadikan ke square feet, ketemunya ini. Kemudian current density seperti di penjelasan tadi, current density untuk steel hull itu kita ambil maksimum ya, kita ambil maksimum. Dan ini untuk surface areanya kita pakai contoh ini, kapal saya ada kebetulan lagi bangun tongkang ini, panjangnya bukan 62 ya, 87, lebarnya 18, draftnya 1,3. Nah ini jadi otomatis ya teman-teman ya, nanti kita tinggal itu aja masukkan ini aja, panjang, lebar, dan draft. Kemudian berapa tahun kita mau ganti itu, kita mau ganti anti karatnya setiap berapa tahun gitu. Oke, tadi sampai ke current density ya, current density kita ambil maksimum 5. Kemudian, nah ini sebenarnya saya ada perhitungan juga untuk current density, menentukan current density itu di bawah sini. Di sini ada keterangan. Untuk yang kecepatannya saya anggap aliran air, di sini sebenarnya untuk itu ya, untuk pipa mungkin ini ya, karena di sini ada water flow, ada velocity water flow, dan tapi di sini saya asumsikan dia water flow atau aliran air yang ada di lambung kapal itu ada batasan. Jika dia velocity water flow-nya itu mile per hours-nya itu di atas 5, maka kita untuk well code ya, untuk pengecatan, kita tahu di lambung kapal biasanya pengecatannya kan 3 layer ya, 3 layer, makanya kita pakai well code ini 5 juga. Jadi di sini misalnya 6 knot, ketemunya adalah mile per hours-nya itu 6,9047, makanya di atas 5 mile per hours itu current density-nya itu kita pakai 5 MA square feet. Nah, kita di sini juga pakai 5, tapi untuk hal ini sebenarnya kita lebih gampangnya ambil dari sini, tidak perlu hitung. Cuma ini saya bandingkan lagi, jika kecepatannya adalah 6 knot bahkan 10 knot, makanya kita ambil terkecil ya. Kita ambil terkecil saja, dia sudah harus 5. Maka current density-nya ada 5. Kemudian immersionnya ya, immersion kita pakai acuan kapal pengedokan. Jadi kapal pengedokan ini selama 2,5 tahun atau 2 tahun setelah dapat nota dinas dia jadi 2,5 tahun, maka di sini saya asumsikan penggantian zinc anodnya selama 2,5 tahun, dan 2,5 tahun kali ini tadi 8766 itu ketemunya 21915 jam ya. Kemudian terakhir yaitu energy current, energy content di sini kita pakai yang ini untuk zinc anode 364. Nah, dari angka-angka ini dan dari formula ini kita sudah mendapatkan AW atau anode weight-nya dalam satuan pound itu 2691. Kemudian kalau kita konversi ke kilogram, ini kita kalikan 0,453592, ketemunya 1221 kilogram atau 1,2 ton ya. Nah, sekali lagi kembali ke ini yang ada di pasaran ya, saya biasa pakai ini ZAP ya, zinc anoda protection, merek ZAP, kebetulan mereknya ZAP juga yang ada itu ada kodenya B9 yang sering kami pakai di kapal-kapal kami ya. Itu B9, itu beratnya 13,4 kg per pieces. Jadi ini 13,4 kg, totalnya adalah 91 pieces untuk kapal ukuran ini, tongkang ukuran ini ya, 91 pieces. Nah, ada aturan lagi, ada catatan di sini bahwa calculate anode must be installed distance around the hull ya, equal, sama, jadi di jarak dengan jarak yang sama. Kemudian yang kedua ini adalah 15% sampai 20% dari total quantity harus diletakkan di bagian rudder area dari kapal. Jadi di sini saya ambil ya 15% terkecil saja. Itu 14 pieces dia harus diletakkan di ini, daerah skek, rudder, dan sea chest. Jadi biasanya kita di belakangan ada skek, kalau kapal ya ada ruddernya. Misalnya kapal yang bermesin ya, itu ada rudder. Ini kita kapal tongkang ya, kapal jenis tongkang. Itu kita ada skek dan sea chest. Nah, 14 pieces ini kita taruh di situ. Di sekitar itu, bukan di situ tapi di sekitar itu. Begitu juga nanti ketika ada rudder ya. Jadi 15%. Kemudian sisanya adalah 77. Itu kita letakkan dengan jarak 2,71 meter. Jadi ini sudah lengkap ya. Kita sudah tahu jumlahnya,
kemudian di belakang kita posisikan berapa biji untuk skeg rudder dan siches, kemudian sisanya 77 itu kita dengan jarak 2,71 meter itu. Jadi ini adalah contoh perhitungan untuk menentukan zinc anode kapal. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bikin sedang bangun kapal atau nanti kawan-kawan pelaut yang misalnya repair dari tahun ke tahun kok terlalu banyak repair, ini apa, ada yang salah, itu nanti kita bisa pakai perhitungan ini sebagai acuan. Nah, itu tadi adalah contoh perhitungan untuk menentukan jumlah zinc anode ya. Nah, jadi semua tergantung WSA atau luasan dari permukaan kapal ini, permukaan yang tercelup air, weighted surface area ya. Dari pengaruh itu kemudian ada yang current density tadi itu di 1,5 sampai ke 5 meter ampere. Oke, itu saja penjelasan mengenai zinc anode ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kalau mau programnya silahkan tinggalkan alamat email di kolom komentar. Oke, jadi ini adalah true blasting ya. Dengan kita ini referensi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.